Ya guys, TPD, terus semua istirahat, semua istirahat. Jadi TPD, jadi pokoknya P kalau sampai di bawah 30.000 sih kelewatan. Oh shit. Kelewatan. Udah pasti kejadian, Rap. Istirahat. Minta tolong ya, jangan di bawah 30.000 ya. Tolong banget. Harus ada. Fun game. Fun ya? It's fun time. Yes. Be careful. Ini HP siapa by the way? HP Aloy ya? TPD nggak? Come to the room. Aldi with me right? Aldi. Mike. Have fun, HP. John Fan. Come on, bro. Kita semua off aja, kejam kok ya. Kau ngajak orang untuk off, kau ngajak orang untuk menghujatku ya, mengajak orang untuk menghancurkan karirku ya. Kita off aja. TY, bye. Bro. Pamit duluan guys, auto membosankan pasti. Gak bisa dalam hati aja gitu ya, kau harus ungkapkan di komen supaya orang lain terinfluence dengan kata-kata kau ya. Anjing berat banget cuk. Hello, you're my friend, right? Ya. We're best friend, right, Aloy? Aloy. 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 Kau tidur aja deh lah, tidur aja. Kau tidur itu bisa 10.000, 20.000 view lah, Aloy. Tapi nyari powerbank dulu. Hilang powerbank. Ntar ngambil minum. Bit, kau garuk-garuk apa, Bit? Ini kalian pingin TP yang lepas segel? TP Februari atau TP Maret nih? TP Februari itu kan TP yang lepas segel tuh. Atau TP yang di bulan Maret yang baru datang lagi ke maraton yang banyak diemnya. Kalian pingin TP yang mana? Pingin yang nggak ada TP. Off nggak lucu. Memang setuju aku. Tapi jangan cabut juga gitu, jangan off. Anjing langsung berkurang 4.000 bangsat. Udah, bawa 30.000 deh. Kelar karirku. Harap datang. Kok di bawah 30.000 weh. Udah ya, thank you weh. Udah sempat bantu. Bye. Udah kelar nih. But I don't care anymore. Nih, aku lepas segelku ya. I don't care. Jika memang karirku sampai di sini ya sudah. So, apa yang kita lakukan? Deep talk tuh harus 2 orang. Mana ada deep talk 1 orang? Gimana cara deep talknya anjing? Tinggal 2 hari tapi pada ngilang ya? Nggak ngilang, ntar lagi jam 3 udah kelar kok. Maksudnya ngumpul lagi.
Tenang Mas P, masih ada yang support tuh kok. Thank you Hendy Mahesa. Bro apa sih bahasanya? Bro Fish bro. Thank you bro. Aman Mas, aman P, gua stay, lu korban framing. Bro Fish. Aku bukan korban framing. Aku korban dari asam lambung dan usus buntu. Rokok sama kopi ini bukan kopi, ini es teh. Gak berani kopi dulu aku. Kalau kopi gak ada. Anjing. Ceritain masa muda. Wah, asik nih, cerita masa muda. Seorang TP di masa muda adalah orang yang bangsat, bukan sok kegantengan. Nggak siap keju. Tapi TP di masa muda itu adalah orang yang selalu bingung mencari alasan untuk memutuskan hubungan dengan pacar supaya bisa nyari pacar lagi. Oh, udah turun di bawah 30.000. Sejak kapan asam lambung boleh minum teh? Gak boleh juga berarti ya? Banyak pantangannya berarti asam lambung nih. Mediasel sama donat hidupin ya? Wah, kelewatan kopi di mana? Di bawah 30.000 nih, gimana dong? I don't care. Suruh siapa aku yang di sini? Nggak tahu, aku nggak ada yang suka anjing. Sosokan TPD. Dipikir dengan TPD bisa naikin karirku? Enggak. Hancurin iya. Tuh kan gara-gara TP malah turun dari 34.000 jadi 8. Itu nanti isi komennya anjing. Dibikin kan konten-konten VT gitu TikTok gara-gara TPD malah turun. Media set nyalain udah. Ini kayaknya scene beda ya. Nggak ada lagi nih. Yang serius bang ceritanya. Soal apa nih masa mudaku yang kayak gimana yang mau didengerin? Terlalu banyak, terlalu random. Give me aku satu topik tentang masa muda gitu. Nggak usah ngomongin orang lain lagi deh di sini. Ngomongin tentang aku aja. TPD is all about TP, bro. Zaman-zaman sekolah. Zaman sekolah. Ntar, aku inget-inget. SMA. Aku dari SD dulu deh. Zaman sekolah ya. Aku itu orang yang licik. Selalu mencari cara untuk cabut dari sekolah. Waktu SD. SD nih. Aku males banget sekolah. Terus aku buka kulkas, ngambil 2 telur, saku kantong kanan, saku kantong kiri, berangkat ke sekolah. Begitu nyampe sekolah aku pecahin, bilang ke guru, "Bu, tadi saya nggak sengaja bawa telur, celana saya sekarang bau, gimana ini?" "Ya udah, kamu pulang aja." SD waktu itu di SD ku lagi ada pembangunan ya pembangunan lah, ada pasir-pasir gitu kan, tumpukan pasir kan. Duh, capek banget aku sekolah. Istirahat pertama masukin pasir ke mata merah kan, sakit tuh, mata merah.
Datang ke UKS. Bu, mata saya perih banget tuh, merah. Kenapa ini Bu ya? Saya nggak bisa lihat Bu. Ya udah, pulang aja. SMP udah mulai berani untuk cabut dari sekolah tanpa alasan. SMP. Jadi benar-benar nyari sela di sekolah, di mana ada gedung belakang sekolah, ada telah sempit, dan itu deg-degan pertamaku. Kenapa deg-degan pertamaku? Karena waktu itu awal-awal aku cabut dari sekolah, kebetulan ada satpam yang jaga. Jadi sempat ada adegan kejar-kejaran sama satpam. Untuk satpam nangkap temanku yang di belakang, yang ikut cabut, bukan nangkep aku. Jadi aman. Terus SMA malah udah jauh lebih parah lagi karena aku udah bawa baju ganti dari rumah. Jadi udah cabutnya itu udah tanpa alasan, udah nggak sekolah sama sekali, udah parah banget kalau. Udah bro, cuekin angka loh. Kita yang ini cuekin deh. Aku jujur cuek. Mas B, apa hal terbandel yang pernah kau buat dalam hidupmu? Waduh, hal terbandel. Hal terbandel yang pernah ku buat dalam hidupku. Nggak ngerjain PR. Hal terbandel. Apa ya hal terbandel? Hal terbandel dalam hidupku. Pertanyaannya susah nih. Karena banyak. Tapi kan nggak semuanya bisa diceritain anjing. Hal terbandel bikin nangis guru itu termasuk hal terbandel gak sih? Cowok lagi yang nangis. Lu apain mas? Gak patut diceritain sih, sumpah. Itu hal terbandel yang gak patut diceritain. Ya itu deh hal terbandel yang pernah ku lakuin, bikin nangis guru cowok. Gak pantas diceritain sih. Gak. Tapi bukan pakai yang nantangin adu gitu, enggak. Sebenarnya lebih ke oh, ini aja yang bisa ceritain hal terbandel. Ini seru nih. Aku baru keinget lagi. Jadi ujian nasional. Di ujian nasional itu kita tahu kalau itu adalah hal yang paling menegangkan pada saat masa SMA. Ujian nasional, end game dari sebuah masa remaja sekolah menengah atas. Dan di ujian nasional itu, aku berpikir, ini kayaknya nggak mungkin deh kalau aku bisa belajar semua mata pelajaran nih. Ada IPA, IPS, geografi, matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, apalagi ya, ekonomi, sosiologi. Kayaknya udah deh, aku nggak bisa deh. Terus aku bilang ke salah satu guru matematika, Bu, ini kan pelajaran matematika, bentar lagi ujian nasional. Saya boleh minta waktunya untuk rapat nggak? Oh silakan Pe. Semuanya setuju? Oke. Jadi gini guys, saya udah ke kelasku. Jadi gini, aku punya rencana. Apa itu? Rencananya adalah yang pinter di salah satu mata pelajaran fokus belajar itu aja. Contoh, aku nyebut
Dini pinter di matematika. Kau fokus belajar matematika aja. Ibnu jago di ekonomi. Kau fokus di ekonomi aja. Fatul, kau pinter di bahasa Inggris. Kau fokus di bahasa Inggris aja. Maksudnya gimana? Jadi kita bikin link. Jadi kita bikin SMS berantai. Kan ada dua soal, A sama B. Setiap mata pelajaran harus ada 2 orang yang jago dan fokus di situ aja. Dan itu sumber jawaban. Nanti linknya diatur. Misalnya dari Dini ke Riza, dari Riza ke Anggi, dari Anggi ke... Nah itu diterusin tuh jawabannya. Jadi Dini cuma bertanggung jawab untuk SMS ke Riza. Riza bertanggung jawab SMS ke Anggi. Untuk mata pelajaran matematika. Jadi aku bikin di ini segini pas banget. Jadi aku bikin di papan gitu, linknya gimana, aturannya gimana, arahnya kemana, set gitu kan. Sampai akhirnya memang ada aku di mata pelajaran apapun, ujian nasional nggak pernah lihat soal. Karena aku tidak bertanggung jawab atas pelajaran apapun, aku hanya merencanakan saja. Jadi di setiap ujian nasional aku cuma kipas-kipas gitu dong. Dan aku taruh di paling terakhir. Jadi di mata rantai itu aku taruh yang paling terakhir. Jadi aku tidak bertanggung jawab atas siapapun dan aku hanya menunggu jawaban. As simple as that. Itu mungkin yang paling bandel itu ya. Kalian percaya, kalian bisa nanya teman-teman kelasku IPS 2 angkatan 2008, kelas IPS 2 angkatan 2008, kalian tanya siapapun itu kejadian. Boleh tanya siapapun. Itu ada 36 siswa. Ada namanya Dimas. Kalian kan bisa tahu, bisa cek lah. Kalian bisa tanya siapa. Ada yang bilang kalian percaya itu benar-benar terjadi. Hai, Aloy. Abis ini dari Redor sama. Jangan koreknya diambil, aku ngapain? Mana? Oh iya, sorry. Thank you. Thank you seseorang. Bener-bener. Aku juga pernah baca soal. Cuma kipas-kipas aja pakai ini, cuma nunggu jawaban aja. Sampai pengawasnya kan dari sekolah lain kan. Kamu nggak garap? Santai Bu, nanti aja. Itu kejadian. Nggak tahu ya kalau misalnya ada anak yang masih garap, nggak percaya sama ini, itu kejadian. Ya terjadi, memang faktanya nilainya beda-beda. Pasti ada yang masih garap, aku benar-benar nggak garap sama sekali. Nihil. Pinternya koordinasi. Serius itu kayak hal yang paling bandel yang pernah aku lakukan semasa SMA deh. Mengkoordinir tapi menurutku logis karena kebanyakan orang itu pinter cuma di satu mata pelajaran doang. Seperti yang aku tadi bilang, Dini itu jagonya di matematika, Fatul itu jagonya di bahasa Inggris, terus Ibnu itu jagonya di ekonomi. Daripada kau belajar yang lain, kenapa kita nggak kerjasama untuk menyelesaikan ujian nasional ini? Nilaimu berapa? Nih, gara-gara itu aku nomor 10 se-Jember. Nilai UN ku nomor 10 se-Jember. Cek tahun 2008. Nilai UN ku nomor 10 se-Jember. Se-Jember. Nomor satunya Ibnu yang jago ekonomi lagi. Aku nomor 10. Bisa gitu. Ya cuma koordinasi aja, bro. Mas P, kata-kata hari ini dong. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian.
Jangan buru-buru ke penghulu kalau kau masih belum mapan. Tepian sama mapan. Sama-samaan lah, gak apa-apa. Jember Utara kalau disingkat apa? Itu jokes 2000. Jokesnya zaman Pak Harto masih senyum di rupiah 50 ribuan dulu yang warna biru. Jokes lama banget tuh. Jember Utara disingkat apa? Kau berharap aku jawab jembut kan? Iya kan? Ya udah, Jember Utara disingkat jangan deh, Jembara. Pantas jadi bikin kalian dari SMA aja begitu cara mainnya. Kau nyangkutin ke karir ya. Ini sedang bahas kenakalan masa remaja gitu kan. Kau nyangkutin langsung ke karir ya, nyangkutin ke masa depan ya. Gitu ya. Kenakalan remaja. Oh iya, oke, maaf. Seharusnya nggak cerita sih aku tadi. Iya juga ya, goblok kau. Tapi karir yang kau bilang itu bisa diundang YB di sini, bisa ketemu banyak artis, dinotis banyak orang yang donate. Sorry. Karirnya sampai mana? Love you P, love you too Rania. Thank you supportnya bro. Pem, sedih nggak ketemu Boril? Jujur iya, tapi akhirnya bisa berdamai dengan berpikir mungkin ada jalan lain supaya aku bisa bertemu dengan beliau. Mencari apa mas? Rokokmu. Kau selalu mencari barang ya? Kau selalu mencari barang. Udah susun dulu. Nah kan, sudah gila. Kau nggak mau di sini aja Mike? You look enjoy Mas Pim. No, I'm not, Mike. Enjoy your time. Come on. Enjoy your time Mas Pim. Mas P berarti pulang Jember habis closingan? Yes, I am. Aku pulang tanggal 30. Nah, itu tadi balik lagi. Jujur ya, tapi akhirnya aku bisa berdamai dengan berpikir ya pasti kalau memang rezekinya, jodohnya aku bisa ketemu dengan Bang Boril, Mas Ariel, pasti ada jalannya lah. Walaupun nggak dari sini, insya Allah ada jalannya. Belagu lupa orang kampung, emang aku orang kampung, nape? Bener aku dari Jember. Jember itu kabupaten. Tapi orang Jember dari kabupaten yang bisa duduk di sini dan kau tonton dan kau ngehit butuh modal 10.000. Mau apa? Gue bukan fans lu, tapi gue ngerti sama bocil-bocil yang ngehit lu seriusan. Pengen ajak ngobrol sama mereka pasti gue. udah, santai. Still love you, P. Thank you Rania. Andai kau di sebelahku sini, ku cium kau jempol kakinya. Apalagi kita bahas apa lagi ya? Keluarga diajak ke Jakarta kapan? Insya Allah ya, insya Allah bulan depan tanggal 21/17. Pokoknya ulang tahun yang Triksi, aku lupa lagi. Ulang tahun Triksi ini bulan 4, tapi tanggal berapanya aku lupa. Insya Allah aku pengen di ulang tahunnya anakku yang terakhir ketemu dengan idolanya Reggie Miaok. Correct? Ya betul. Terima kasih. Ya, itu yang aku inginkan. Insya Allah ada rezeki, insya Allah semua lancar, insya Allah mimpiku terwujud.
Bang, tutor main AWP dong, bisa di search langsung. Tips and trick AWP by TP46 ada tuh. Still love you, PU. Aku bingung lagi. Aku nggak pernah diucapin love gitu kecuali dari Greta. Greta memang selalu di hati. Punya siapa lagi? Di sini dong. Di sini dong. Kok tiba-tiba semua di sini dong? Enggak mau. Aku juga nggak mau. Sini enggak. Enggak, sini. Sini, kamu kan ini TPD, aku harus ada di kamera. Sini dong. Enggak, kan nggak tahu aku ngapain. Ayo. Sini. Emang nggak butuh tanda tanganku aja sih. Yakin nih? Ini jasa nanti loh. Semangat mencari nafkah Mas P, biarkan haters mah diam aja. Semoga semakin memuncak karirnya, geng-geng. By the way, karakter TP ini cuma muncul di TPD aja ya. Nanti kalau udah ada banyak orang, kembali ke karakter awal ya. Lu tetanggaan sama Mas Anang ya, Mas P? Aku nggak tahu rumahnya Mas Anang di mana. Mas P, sebut namaku dong. Aku ulta hari ini, fans beratmu dari zaman PB. Rasya Dinda. Dari kita lagi. Selamat ulang tahun Rasya Dunda. Semoga di ulang tahun yang keberapamu ini kau bahagia, sehat selalu, dan semoga di sekitarmu juga bahagia. $10.000 mau nyanyi. Gak bercanda. Hari ini hari yang kau tunggu, bertambah 1 tahun usiamu, bahagialah kamu Rasya Dunda. Selamat ulang tahun, semoga kau bahagia, sehat selalu, juga banyak rezeki. Ayo Mas P, sebawit terakhirnya di sini. Apa mau sebawit susah teknis, bukan aku nggak mau, susah teknisnya. Tentang ceritain lu bisa juara dunia PUBG, jauh dari dunia, itu cuma saya doang. Itu pun cuma juara 3 aku, bukan juara 2. Jadi tulisannya kan second runner up, bukan runner up. Second runner up itu juara 3. Dan itu cuma saya doang. Dia bisa masuk podium, iya. Bisa mengibarkan bendera merah putih, iya. Tapi jauh dari itu. Bang, doain. Wih, thank you seseorang. Enjoy Mas P, thank you bro. Selamat Mas P, kita emang gak bisa ngontrol perkataan orang. We stand behind you Mas, 2 hari bukan waktu yang panjang. Nikmati segala hal yang sekarang dan akan terjadi buat kenangan yang baik di sisa 60 jam ini. We love you.
Thank you bro supportnya. Aku mewakili Triple A yang lain bilang terima kasih udah support dan we love you too. Nanya serius Mas, tanggapan Mas P gimana sama haters bocil-bocil itu? Sebenarnya perkataan ini udah aku ucapkan dari tahun 2016 soal haters ya. Haters itu tujuannya apa sih? Tujuan haters apa sih? Tujuan haters itu kalau menurutku ya cuma satu. Caper. Cari perhatian. Dan ada dua cara untuk menanggapi haters. Yang pertama adalah ya udah nggak usah perhatiin sama sekali. Atau yang kedua, kau bisa meneraknya dengan cara memberikan perhatian. Kalau kau nggak kasih perhatian, dia akan cabut. Tapi kalau kau kasih perhatian, karena dia caper nih, kau bisa meneraknya dengan cara ngasih perhatian. Nah gini, haters itu ada yang mengkritik dan ada juga yang menghina. Selama kritikannya ini tidak masuk akal, disertai dengan kata-kata kasar, kontol, babi, meme, anjing, goblok, tolol dan lain-lain, itu udah langsung aku skip. Wah ini bukan kritikan yang benar. Ini kritikan yang ada tendensi emang emosi, caper aja. Nah, aku beda cara perlakuannya. Tapi Mas boleh kritik nggak? Sorry ya Mas, ini bla bla bla. Itu baru aku baca serius. Nah terus aku juga background checking. Dia kalau misalnya akun bodong, ya akan kedengar. Tapi kalau memang dia orang-orang yang memang berani memunculkan profilnya di sosial media dan dia berarti kan berani bertanggung jawab atas ucapannya, baru aku dengar. Mungkin aku memang ada salah di sini. Ya pastilah aku ada banyak salah. Aku dengerin. Ya, gitu aja, simple. Kebanyakan haters cuma caper. Karir dan bakat lo segini doang. Elah nggak usah sombong. Kau cari deh seluruh dunia kau cari deh. Ada nggak yang bikin YouTube Rewind One Man Show? Kau cari deh seluruh dunia. Ada nggak orang Jember yang diundang di maraton selain TP? Mas P, sumpah please say hello, aku begadang supaya bisa notice. Halo Mahesa Tomu. Soal aku gak enak Alex. Tapi pede aja ya. Fales ini emang. Puisi udah selesai. Kayaknya gak panjang-panjang yang tadi aja. Nanti aku ucapin, cuma aku perbaiki kata-katanya. Pernah ketemu Ibu di GTR? Pernah bikin RP bareng. Cari aja Ibu TP gitu, RP pasti keluar di search YouTube. Itu dong anjing PP, lo di lingkaran lo karyanya lebih wow dari lo, norak lo kampung. Emang nggak enak ya.
kemampuan lo di panggung gede, karir lo tamat bos. Iya segini doang, nggak sehebat kamu sih seseorang. Maaf ya. Tinggalkan cerita. Gak enak. Terus apa? Udah. Mas P, menurutmu apakah menunjukkan diri berprestasi itu penting nggak? Soalnya kita nggak semudah itu mendapatkannya. Ini. Aku akan menjawab dengan pertanyaan lagi. Menurutmu apakah menjilat itu salah atau benar? Menjilat nih. Tolong jawab. Apakah menjilat itu hal yang salah atau hal yang benar? Mangbor, benar aja. Waduh, gak kelihatan, kecil banget bro. Gak nyambung. Tunggu dulu, sabar dulu. 50-50. Benar jika tempat yang benar. Mesti kapan? Oke, gini. Tadi pertanyaan apakah kita menunjukkan prestasi itu penting atau enggak? Oke gini, menjilat menurut itu hal yang harus dilakukan kalau kau ingin berkembang. Karena dasar atau basic untuk menjilat itu kau harus punya prestasinya dulu, harus bisa melakukan hal dulu. Contoh paling gampang, untuk menjadi orang yang paling kasarannya orang yang ingin menonjol di kelas, kau harus pintar dulu untuk menjilat ke guru. Dan menjilat ini sebenarnya tujuannya adalah untuk menunjukkan bakat kau, untuk menunjukkan apa yang kau punya. Percuma kau punya prestasi, percuma kau punya ilmu, percuma kau punya skill, kalau kau nggak tunjukkan, orang yang di atasmu, orang yang berhak menilaimu atau bosmu nggak tahu, percuma banget. Duh, gimana ya menjelaskan yang gampangnya ya? Anggap kau kerja di suatu perusahaan. Kerja di suatu perusahaan nih. Paling gampang kau jadi cleaning service deh. Kau bersihkan di tempat, tapi bosmu nggak tahu. Bosmu udah tahu kalau itu bersih. Bosmu nggak tahu siapa yang bersihkan tuh. Beda saat, pada saat bosmu datang, kau pura-pura bersihkan. Walaupun udah bersih, kau bersihkan aja. Terlihat di mata bosmu nih. Ini orang bersihin terus nih. Ini orang kerja terus nih. Kau dapat nilai plus. Sama-sama bersihkan nih, sama-sama bersihkan. Lebih baik kau bersihkan dilihat bosmu daripada bersihkan gak dilihat bosmu. As simple as that. Jadi sama kayak prestasi tadi. Prestasi harus ditunjukin, prestasi harus dipamerin. Karena bukan karena sulit didapatkan, bukan karena itunya aja. Karena itu bisa mendorong kau lebih maju ke depannya. Tapi tanpa menjatuhkan yang lain ya. Tapi tanpa menjatuhkannya beda cerita. Kalau misalnya menjatuhkan yang lain, menjilat dengan menjatuhkan yang lain itu beda cerita. Menjilat untuk diri sendiri aja. Bukan sombong tapi dimanfaatkan apa yang kau punya gitu. Tapi lebih ya ke sombong, ke memperlihatkan ke bosmu sih. Selamat malam, jangan dengan kata haters, keep it up. Thank you Alex, geng-geng. Menjilatlah sekuatmu, tapi kalau dia enggan dijilat, semua jadi sia-sia. Aduh, ini juga harus aku lurusin lagi. Capek aku ngelurusin hal kayak gini bangsat. Titikku agak bengkok ke kanan sih, tapi nggak pernah aku lurusin juga. Kenapa aku harus ngelurusin kayak gini ya? Banyak yang berpikir kalau harga diriku diinjak-injak di sini. Bro, setiap orang itu punya role-nya masing-masing, punya kapasitasnya masing-masing, punya perannya masing-masing.
bukan di setting, ini bukan di setting, tapi kita kayak di tongkrongan itu kita harus siap jadi role apapun. Reza Arab pun sering berkali-kali jadi role keset, dan anehnya kalau aku yang jadi role keset itu kayak, mas udahan lah, aku kasihan lihat kau, harga dirimu diinjak-injak. Nggak kayak gitu bro. Semua orang pernah jadi keset di sini, mungkin kuantitasnya yang jadi keset lebih enak, maksudnya lebih nyaman dari kelompokku, mungkin dari kelompok sini aku Yuka Aloy. Udah nggak usah sampai wah harga dirimu diinjak-injak, anjing. Nggak, santai bro, santai. Nggak ada harga diriku diinjak-injak di sini, nggak. Kalau harga diriku diinjak-injak aku nggak akan balik, karena aku nggak mungkin ada di tempat dimana orang-orangnya tidak menghargai aku. As simple as that. Maka sama-sama Demon. Ini kalau misalnya Ajis Gagap pada saat masa jayanya OVJ, banyak yang bilang harga dirinya diinjak-injak, kasihan banget jadi Ajis, terus dia keluar gitu. Nggak sukses anjing. Itu masalah peran aja. Jangan terlalu gampang percaya apa yang ada di depan kamera. Jangan terlalu percaya apa yang kalian lihat cuma dari sosial media. Itu cuma 27%-nya lah dari kenyataan. Sama-sama rasa Dunda. Geng-geng. Bangsat, itu komen paling anjing dari Zikri Ansori. Ekspresi lu dapat banget buat dikasihani. Tai sih bangsat. Kayak melas banget ya aku. Kemarin sempat main lagi, ada replay live-nya kok Setan Pocong. Yang nge-head kelewatan dulu tinggal cek. Oh, santai. Mereka cuma butuh perhatian. By the way, thank you 100 ribunya 46 lawyer. Mereka cuma butuh perhatian, bro. Mereka bingung mau nyari perhatian di mana. Akhirnya mencari perhatian dengan cara membenci orang lain. Kenapa aku bisa bilang kayak gitu? Kok bisa tahu Mas P? Apakah Mas P psikolog? Enggak. Karena aku pernah melakukan hal itu. Aku pernah nge-hate seseorang, tujuannya bukan karena aku bener-bener benci sama dia. Tujuannya bukan karena aku gak suka sama dia, enggak. Tujuannya, orang-orang pada muji nih. Gimana cara dapat perhatian beliau? Akhirnya aku nge-hate, beneran diperhatiin. As simple as that. Kenapa aku nge-hate? Kenapa aku bisa bilang haters itu cuma butuh perhatian? Karena aku pernah melakukan hal itu. Maksudnya bukan nyindir atau bilang kamu nggak punya harga diri, intinya sekeras apapun usaha menjilat, kalau orangnya nggak mau dijilat tetap gak akan berhasil. Bukan merendahkan, cuma refleksi aja, kadang usaha pun nggak selalu diterima. Oh iya, setuju kalau itu. Mereka belum pernah berada di titik terendah, Mas Becky keep it up. Wah, nggak bisa bilang kayak gitu. Halo Mas Ibnu, kok masih muncul Mas Ibnu? Mas Becky sumpah udah donate 6 kali, please sebut nama gue please. Halo Mahesa Tomu. Tapi aku nge-hate-nya itu waktu itu ya nge-hate ringan sih, dan itu diperhatikan. Udah habis ceban lu, anjing. Sini gue gantiin, hate doang kasih ceban, sono main judol lagi. Woi, belum tentu dia main judol loh ya. Jangan kau fitnah kayak gitu dong. Malah ku bela mereka kan akhirnya. Jangan kau fitnah. Mas P, menurut lu ngejadiin superiority complex sebagai self defense mekanisme? Kau belajar di mana sih kata-kata kayak gitu? Aku yakin kau belajarnya di sosial media kan? Cuma lihat dari TikTok, lihat dari Facebook, Twitter, paling mentok Google lah, yang nggak jelas sumbernya dari mana gitu, yang nggak jelas literaturnya dari mana. Percaya banget kok sama self defense mekanisme superiority kompleks. Abis gitu kalau setiap manusia tuh punya 4 kepribadian yang berbeda, buat aku ya, aku ngerasa ribet. Ini orang NPD. Ini begitu ku cari apa arti NPD, narsistik apa di Osler gitu loh. Sebuah penyakit, apa sih bahasanya? Sebuah penyakit psikis bla 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 bla. Bentar, ini kan penyakit ya. Kok yang nentuin
yang bisa mengeklaim itu begitu aku lihat profilnya bocah anjing. Dia belajar psikolog dari mana nih? Ini penyakit NPD agak ribet nih. Kayaknya psikolog aja nggak gampang ngejudge orang atau nggak gampang klaim orang dia sebagai NPD. Ini orang bocah tiba-tiba nih orang NPD bangsat, kau belajar dari mana? Hei, tiba-tiba nyebut orang NPD. Dasar ilmu apa? Google bangsat. Capek au. Pernah ada pertanyaan, Mas gimana perasaanmu pernah ada di stake quarter life of crisis? Wah anjing. Aku sampai googling apa itu quarter life crisis. Wah ribet banget anjing. Jujur di angkatanku, di zamanku, mungkin di zamannya Vicong, di zamannya Arab, kita nggak mikir kayak gitu. Wah aku sekarang ada di quarter life crisis nih, apa yang harus aku lakukan ya? Bagaimana aku harus ngobrol sama orang? Aku harus enggak. Kita nggak mikir, nggak sampai sejauh itu. Ada masalah kita hadepin. Dari masalah yang kita hadapin itu kelar, kita jadi naik level, kita jadi ada pengalaman, kita jadi ada sesuatu hal yang baru yang bisa menghadapi masalah berikutnya supaya jadi lebih maju. Simple as that. Gak usah mikir, wah aku sedang quarter life crisis nih, aku ada di titik terendah dalam hidupku, aku harus apa, bagaimana? Yang bahaya itu gini, penyakit psikis itu memang bahaya. Tapi lebih bahaya lagi yang namanya self apa nih? Menilai diri sendiri atau mengeklaim diri sendiri punya penyakit itu lebih bahaya. Ya kalau kau ngerasa punya penyakit psikis, proklaim self diagnose. Kalau kau memang punya ngerasa penyakit psikis, datang ke psikiater atau psikolog. Bukan kau self diagnosis. Kayak kemarin misalnya aku waktu sakit, sakit perut nih. Kayaknya mah deh aku makan yang banyak deh, aku minum obat mah. Nggak sembuh, ini usus buntu. Misal kemarin aku sok-sokan, sakit banget nih aku. Ini kalau sakit daerah sini, ini pasti lambung nih. Oke, kalau misalnya pasti usus nih. Wah, ini kayaknya kurang makan. Ya udah, aku harus minum obat nih, bla bla bla. Nggak sembuh bangsat. Harus datang ke dokter supaya dokter yang punya ilmu, punya pengetahuan, punya pengalaman bisa mendiagnosis. Oh, kau usus buntu, harus operasi. Kelar. Orang-orang zaman sekarang capek. Berasa pinter, berasa jago, berasa pengetahuannya tinggi banget hanya karena bermodal internet, hanya karena bermodal nonton dari video TikTok atau video short atau video di Instagram. Udah, wah ilmu ini bener nih, harus aku masukin dan aku jadi tahu segalanya. Jadi ngerasa scroll TikTok 1 jam udah berasa kayak S1 dia. Ya. As simple as that. Dari tadi kalau kau bahas terus ya as simple as that ya. Contoh dari Mike, seru tuh. Iya, setiap orang punya caranya sendiri. Setiap orang punya panggungnya sendiri. Kalau misalnya kau ngerasa lebih seru Mike, ngerasa lebih seru Intriason, ngerasa lebih seru Yuka, ngerasa lebih seru Arab, bagiku nggak ada yang salah. Tapi yang salah adalah kau membanding-bandingkan supaya menyakiti hati orang yang sedang berusaha untuk menghibur. Ini misalnya kau lagi nonton Noah nih, kau beli tiketnya, kau datang ke konsernya, kau nontonin, tiba-tiba kau bilang lebih seru Sheila on 7. Kau punya perasaan gak sih? Kau ngabisin waktu, tiba-tiba kau bilang band lain, kau bandingkan sama lebih seru. Ya. Intermezzo dulu, minta satu lagu dong P. Seorang pria, wajahnya penuh nestapa, kayak wanita banyak
jika semuanya lelah dengan sebuah kisah cinta. Yang tahu lagunya tolong komen di live chat. Kalau enggak aku terusin. Yang tahu lirik terusannya. Thank you Rama Krishna. Inaibat, haruskah kalian bersama? Inaibat, bagaikan surga dan neraka. Inaibat, sungguh sadis jika ini fakta. Inaibat, cacian hinaan kutukan hentikan. Thank you bro donate-nya, satu lagu. Ini lagu apaan Mas P? Jadi lagu ini aku buat pada saat aku live streaming. Dulu ada streamer namanya Inaima dan aku punya teman namanya Ipat. Nah Inaima sama Ipat ini mereka di awal gara-gara main PUBG mereka itu pacaran. Tapi si Inaima ini punya paras, punya fisik yang cantik dan punya banyak fans. Sedangkan Ipat ini orang yang mengenaskan. Jadi tercipta hal lagu itu. Haruskah kalian bersama? Inaima yang itu, iya Inaima yang itu. Ipat teman tanpa gaming, betul banget. Ipat yang teman tanpa gaming. Mas P, after marathon ada rencana mau ngapain lagi Mas? Bernafas, makan, minum, berak, ngewek. Ya rencananya aku banyak sih, tapi nggak bisa aku ceritakan semuanya karena too much banget. Itu padat banget rencana aku. Ya lihat aja nanti mana yang berguna untuk kalian. Mas P baca buku nggak? Kalau baca salah satu judul buku tentang apa aja Mas? 10 orang berpengaruh di dunia. Itu buku yang menurutku paling asik lah sampai sekarang. Terus ada keajaiban, bahasanya apa lagi lupa aku anjing, bahasa judul bukunya. Keajaiban apa ya? The Magic of apa gitu. Ini tentang manifesting yang selalu dibahas sama Thierry Harrison, bahwa tentang rezeki itu paling penting adalah manifesting. Itu ada, bener-bener ada bukunya tuh. Ada stage-nya itu dari manifesting, dari mimpi menjadi sebuah bentar aku lupa, dari mimpi menjadi sebuah kegiatan, dari mimpi jadi sebuah kelakuan, jadi sebuah aksi, mimpi dari sebuah aksi, dari aksi menjadi sebuah kebiasaan, dari kebiasaan menjadi sebuah perwujudan mimpi, kayak gitu gitulah. Manifesting itu penting. Lupa aku gimana urutannya. Nyanyikan lagu Noah. Ceritakan cover lagu Hirmi. Sebenarnya simpel aja sih. Waktu itu kan aku pingin juga berguna ya, juga berguna untuk karyaku, itu berguna untuk orang lain. Gimana mumpung Chandra Leo dan teman-teman yang bikin itu, aku bikin covernya ya. Yang aku muncilin di baju-baju itu adalah link donate untuk kita bisa untuk waktu itu apa ya, lupa ya, kayak gitu aja sih.
dengar, resapi, jamkan dan jangan berhenti. Karena sebuah pertanyaan perlahan menghampiri, mendekat dan merusak sistem kerja otak kiri. Setiap detik berdetak, tusuk-tusuk di hati. Kembali teringat raut wajahmu diangan. Tabungan cinta mengikuti sebuah senyuman. Tapi dalam hati ini tak bisa ungkapkan. Nyaliku mencium, terlalu siang untuk diucapkan. Sekali lagi ku ingin kau mengerti, rasa cinta ini sungguh sangat menyakiti. Tapi ku hanya makhluk yang tidak bermateri, dipandang sebelah mata, tak punya reputasi. Lagi mikir refnya Noah, betul banget, dan aku lupa main satu lagu buat bunda dan anak. Apa ya? Aku bener-bener berharap temukan sisa hatimu. Tak bisakah kau menungguku hingga nanti tetap menunggu. Tak bisakah kau menuntunku menemani dalam hidupku. Anjing, lagu itu lagi gila sih. Adil, kenapa sih gak ketemu aku, Adil? Nantilah aku telepon dia. Lagi di mana, Adil? Kita ngopi-ngopi lah, santai gitu dulu. Udah bikin karya, tetap aja nggak dinotis sama Ariel, tapi dinotis sama manajernya Noah. Apa sih, cover MV-nya Noah dinotis sama manajernya Noah. Walaupun sebatas manajer, nggak personil, aku bangga. Panda, ini nggak kelar, Panda? Belum kelar nih. TPD-nya belum datang bintang tamu, kayaknya udah deh. Beneran, aku tadi denger udah datang, halo gitu. Kata Arab jam 1 di Twitter katanya jam 1. Halo. Halo, Mas. Mas. Mas, hari. Mas harusnya kesini dong, Mas. Mas harusnya kesini. Harusnya kesini, Mas. Ini kan lebar nih kursi nih. Ada tempat tes matematika di sini di mana ya, Mas? Guru komunnya lagi tidur. Kita ngobrol-ngobrol aja daripada belajar matematika, Mas. Nggak usah lah, Mas. Bi. Udah akrab ya sama Abid ya? Udah akrab sama Abid Anda ya? Udah Bid, udah akrab ya? Mas ini dong, Mas. Mas banyak loh kursi. Kalau mau makan apa itu, Mas? Ini perutnya Bruce Lee. Pernah lihat, Mas, perutnya Bruce Lee? Ini Bruce Lee nih perutnya begini. Iya. Tadi nyanyi dong, tadi hatiku Bambang gini gitu. Ayo serdadu, ayo. Mas yang nyanyi ya? Hah? Mas yang nyanyi? Enggak dong, kamu nyanyi aku liatin. Hatiku Bambang namun tetap mikir. Mas, kan udah dateng nih, sofa banyak nih. Mas Gusti Wiu. Oke, kita sambut
Itu tadi di sana ke sana. Lu tinggalin. Enggak tinggalin ke sana aja. Lu tinggalin.